Ya, dalam politik Indonesia terutama kita sering menemukan istilah, sering memberikan istilah atau label, atau juga mungkin menerima istilah atau label dari orang lain yang sebenarnya label itu mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan mungkin akan berbalik kepada orang itu. Suatu saat akan berbalik kepada orang itu. Orang seperti saya misalnya sering sekali mendapatkan tudingan sebagai misalnya boneka peliharaan rejim, pendukung rezim, nah, corong penguasa atau pengamat bayaran penguasa. Jadi tidak mungkin objektif ini karena dia pengamat bayaran. Nah, gitu misalnya. Atau ini peliharaan pemerintah, jadi nggak mungkin objektif. Ini kan sebenarnya apa label-label yang modal sirik saja sebenarnya, modal sirik saja. Karena kalau misalnya dituduh misalnya ini pengamat pro pemerintah sehingga dia tidak akan objektif, jadi yang objektif pengamat anti pemerintah. Jadi Rocky Gerung yang anti pemerintah dianggap objektif, kan belum tentu juga. Jadi argumentasi itu kan sebenarnya yang dilihat itu pokok-pokok argumentasinya. Apakah argumentasinya bisa dibantah, bisa dipertanggungjawabkan atau seperti apa? Bukan tiba-tiba dituduh oh ini pengamat pro pemerintah tidak objektif dan pengamat anti pemerintah yang objektif, kan sama-sama bisa jadi tidak objektif. Tapi kita lihat dong premis-premisnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Atau misalnya dituduh, oh ini orang pro rejim. Nah, ini adalah pendukung rejim pemerintah. Dengan menuduh pendukung rejim penguasa, itu seolah-olah dia mau menempatkan dirinya, wah kalau gitu saya lebih mulia, saya lebih terhormat, saya lebih merdeka, saya lebih independen, saya lebih ini, saya lebih baik. Enggak juga. Di masa dulu kan ketika kompetisi kan kita ini sama-sama jadi pendukung. Kalau level kita pendukung tuh nggak usah saling menghina. Kita sama-sama levelnya pendukung. Ada pendukung si A, pendukung si B, pendukung si C. Atau pendukung si A, pendukung si B. Kebetulan pendukung si A-nya menang. Dapatlah si A jadi label bagian dari pendukung rejim. Anda kalau dulu menang, Anda juga hari ini Anda jadi pendukung rejim. Kebetulan aja Anda kalah. Yang Anda calon yang Anda dukung kalah. Artinya Anda nggak bisa dituduh sebagai pendukung rejim. Cuman kan Anda pendukung orang yang kalah. Jadi kalau di kelas-kelas sosial pendukung ini Anda stratanya paling bawah. Bukan paling mulia tapi paling bawah karena Anda jadi pendukung orang yang kalah. Gitu. Itu kan sama kayak pendukung klub bola juga. Masa pendukung klub yang terancam degradasi kemudian merasa lebih baik dan lebih mulia daripada pendukung klub yang juara satu, kan nggak kayak gitu. Jadi di kelas-kelas pendukung, di strata-strata pendukung, Anda stratanya paling bawah. Jadi Anda tidak jadi lebih mulia ketika menuding orang dengan sebutan pendukung rejim, boneka rejim, peliharaan rejim, buzzer rejim. Enggak lebih mulia Anda karena Anda sebenarnya buzzer orang yang kalah. Anda pendukung orang yang kalah gitu. Suatu saat kalau sirkulasinya ini berganti, mungkin orang yang Anda dukung menang, Anda akan menjadi bagian dari kata-kata yang Anda sebutkan ini. Gitu. Hari ini Anda menuduh orang pendukung rejim, kalau orang yang Anda dukung nanti itu menang tahun 2024, Anda akan menjadi pendukung rejim. Jadi bagaimana mungkin Anda menuding orang menjadi buruk karena pendukung rezim, sementara Anda juga sedang berusaha untuk mendudukan orang-orang tertentu untuk berkuasa. Kalau orang yang Anda dukung itu menang, maka Anda akan otomatis jadi pendukung rezim. Anda juga akan otomatis menjadi orang yang hari ini Anda tuding-tuding jelek itu. Kalau apalagi kalau dengan bahasa yang kasar, anjing peliharaan penguasa. Nah, kalau orang yang hari ini Anda dukung kemudian nanti menang, Anda akan jadi anjing peliharaan penguasa. Jadi hati-hati membuat istilah-istilah yang kemungkinan kalau dunia ini berputar, istilah itu akan Anda makan sendiri. Akan Anda telan sendiri. Nah, ini salah satu pelabelan politik yang logikanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau Anda memberikan istilah itu dalam konteks yang netral. Oh, dia pendukung rejim, saya oposisi. Anda pendukung pemerintah, saya oposisi. Ya itu wajar. Karena suatu saat akan bertukar. Suatu saat orang lain yang akan menjadi pendukung pemerintah, kita yang menjadi oposisi. Tapi tambah tendensi untuk merendahkan. Karena kalau direndahkan itu justru kebalik. Yang stratanya paling bawah itu kan adalah orang yang kalah. Kenapa jadi merendahkan orang yang menjadi bagian dari pemenang? Ada juga narasi-narasi yang sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Kelompok oposisi misalnya bilang ini negara sudah gagal menuju bangkrut, utangnya banyak. Oleh sebab itu presidennya harus turun. Gantinya siapa? Gantinya saya.
Ya kalau negaranya mau bangkrut, utangnya banyak, iya udah mau gagal, ngapain Anda ngambil alih negaranya? Kan Anda yang mau bayar utangnya nanti. Anda yang harus menanggung semua kewajiban itu nanti. Emang Anda sanggup bayar itu? Kalau nggak ada untungnya buat Anda, ngapain Anda mau jadi calon presiden lagi? Kalau negara ini gagal, banyak utangnya dan mau bangkrut. Gitu, ngapain semua orang rebutan untuk menjadi calon presiden? Jadi kalau hari ini masih begitu banyak orang berkeinginan untuk menjadi calon presiden, ya bahkan pengen memperjuangkan presidensial threshold 0 supaya calonnya banyak katanya, itu artinya negara kita baik-baik aja. Itu artinya kekuasaan ini masih menjanjikan ketenaran, kejayaan dan kekayaan. Negara ini akan masih punya prospek. Kenapa? Masih banyak orang menjadi calon presiden. Kalau negara bangkrut itu kayak Sri Lanka, susah nyari calon presidennya, lama. Akhirnya satu orang itu aja yang mau jadi calon presiden itu berkorban menjadi calon presiden. Kalau Sri Lanka itu Mr. Chanil itu boleh disebut berkorban menjadi presiden karena nggak ada lagi orang yang mau jadi presiden. Tapi kalau negara kita masih banyak orang yang mau berebut jadi calon presiden, itu artinya negara kita nggak bangkrut. Oke, kita ada utang tapi utangnya masih manajemen. Negara akan kita gagal? Enggak lah. Negara kita masih punya prospek. Itu buktinya masih banyak yang berambisi menjadi calon presiden. Jadi narasi-narasi itu menurut saya ya terkesan banyak yang heroik, banyak yang membangkitkan semangat, tapi sebenarnya secara logika tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kadang kita memang tidak mau berputar 360 derajat untuk membuat sebuah istilah. Tidak mau berkeliling secara keseluruhan sebelum memberikan label kepada orang. Apakah label itu tiba-tiba akan juga terjadi pada diri kita nanti? Tidak ada yang mau memperluas sudut pandang atau mengurut logika dari hulu sampai hilir. Apakah ini sudah benar? Ya, kayak tadi negara gagal. Loh, kalau negaranya gagal banyak utang, kenapa saya harus maju jadi calon presiden? Kenapa saya harus nanggung utangnya nanti? Kan bukan berarti kayak misalnya sekarang kalau kita ganti dengan presiden yang baru, kemudian utangnya nggak akan kita bayar. Kalau kita yang jadi calon presiden, kewajiban itu akan nggak ada lagi. Kan sama aja, kewajibannya harus tetap dibayar. Jadi begitu menurut saya. Jadi mungkin nanti ke depan kita mulai berusaha ya. Ini termasuk buat diri saya. Kita mulai berusaha untuk membuat istilah-istilah politik, label-label dalam politik, apalagi label dalam kompetisi politik yang bisa dipertanggungjawabkan, yang logikanya masuk, tidak hanya sekedar heroik, tapi juga logik. Pendiriannya itu tidak akan balik memakan kita sendiri. Ketika kita membuat orang lain itu jelek, kejelekan itu tidak balik memakan diri kita sendiri.